Deklarasi seruan bersama Iran dan Turki terkhusus untuk melawan agresi Israel, menyerukan tindakan serius oleh negara-negara Islam dan segera melakukan pertemuan darurat. Mengutip Tasnim pada 22 Juli, hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dengan mitranya dari Turki Hakan Fidan pada Senin 21 Juli 2025. Dalam laporan, sumber utama Iran dan Turki menyerukan upaya segera dan terkoordinasi oleh negara-negara Islam, terutama untuk menghentikan kejahatan genosida rezim Israel di Gaza. Araghchi mengutuk keras kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis di Gaza dan meningkatnya genosida, apalagi melalui penolakan yang disengaja untuk menyediakan air dan makanan bagi penduduk Palestina. Juga menyerukan tindakan serius dan segera oleh negara-negara Islam dan pertemuan darurat negara-negara Islam, termasuk melalui pertemuan puncak OKI. Sekaligus mengaktifkan mekanisme konsultatif regional untuk menghentikan genosida di Gaza, juga untuk menghadapi agresi militer rezim pendudukan di seluruh kawasan. Fregat Martir Basir IRGC ikut terjun ke zona Laut Kaspia di perairan Iran, ambil bagian dalam latihan penyelamatan dan bantuan maritim gabungan yang melibatkan pasukan Angkatan Laut Iran dan Rusia. Mengutip Tasnim pada 22 Juli, latihan gabungan tersebut dengan nama sandi Kasarex 2025. Adapun latihan maritim gabungan Iran-Rusia telah dimulai sejak Senin 21 Juli dan akan berlangsung selama 3 hari. Fregat IRGC diharapkan memainkan peran utama dalam operasi penyelamatan dan bantuan selama latihan. Fregat juga diharapkan menjadi tulang punggung dalam zona perang nantinya. Kehadiran fregat menandai keterlibatan langsung Iran dalam skenario maritim strategis di kawasan tersebut. Fregat IRGC berperan sebagai kapal komando dalam misi penyelamatan, sekaligus menunjukkan peningkatan kerjasama militer antara Teheran dan Moskow. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat atas kedekatan strategis kedua negara di tengah ketegangan global yang terus meningkat. Lebih dari 18.500 tentara Israel menjadi korban luka di zona perang Gaza. Rafah terkini telah menjadi kuburan massal bagi para tentara musuh. Mengutip Amayadin pada 22 Juli, militer Israel mengumumkan tewasnya satu prajurit di Batalion 7020 Brigade ke-5. Ia adalah sersan staf cadangan Vladimir Loza, 36 tahun dari Ashkelon. Ia tewas dalam pertempuran di Rafah di jalur Gaza Selatan. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa Loza tewas ketika sebuah bangunan runtuh selama operasi di Rafah. Sementara itu, militer menduga keruntuhan itu dipicu oleh ledakan dari alat meledak yang telah ditanam sebelumnya. Lantas, menurut laporan pada 21 Juli, Israel telah mencatat lebih dari 18.500 korban militer sejak melancarkan serangan di zona Gaza, di mana banyak prajurit menderita luka fisik dan psikologis. Jika dirinci, lebih dari 12.500 tentara menderita luka fisik, sementara lebih dari 10.000 lainnya bergulat dengan stres pasca trauma dan gangguan psikologis. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan termasuk makanan.